Halo kelas 9, berjumpa lagi hari ini dengan Bapak, yaitu dengan bidang studi seni budaya. Baik, minggu semalam kita sudah masuk materi seni lukis. Jadi untuk minggu ini kita masuk materi seni patung. Baik, sebelum Bapak minta ke sana, silakan dicek dulu absennya di Google Classroom. Oke, nanti Bapak akan menjelaskan yang pertama itu adalah pengertian seni patung. Yang kedua, jenis-jenis patung. Yang ketiga, alat dan bahan berkarya seni patung. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah teknik berkarya patung. Silakan diikuti penjelasan Bapak. Baik, salam sehat, semangat belajar. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah menyimak video nanti, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian patung, yang kedua mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, yang ketiga mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, yang keempat mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, yang kelima mendeskripsikan teknik-teknik dalam berkarya seni patung. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian dan fungsi patung. Ya, patung secara umum diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi meniru bentuk apapun. Dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi. Beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama yaitu adalah Mike Susanto. Ya, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan, memotong atau memahap. Yang kedua, Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang, ya. Artinya bentuk meruang memiliki isi, ya. Yang ketiga, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda di luar bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipaham. 4. Besmeyers. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Baik, perhatikan contoh-contoh patung berikut. Ini adalah beberapa contoh seperti patung Bung Karno dan patung Yamin. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu yang pertama patung sebagai fungsi personal, yang kedua patung sebagai fungsi sosial, yang ketiga patung sebagai fungsi fisik. Ya, jadi ada 3. Jadi itu harus kau pahami nanti. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal, yaitu karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau kepentingan pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana ibadah. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Contoh, ya, ini ada patung Soekarno. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetik, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Seperti contoh berikut.
Yang kedua yaitu bentuk dan jenis patung, ya. Berdasarkan pada perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bentuk imitatif atau realisme representatif, yang kedua bentuk non figuratif, ya, atau abstrak. Yang pertama bentuk imitatif atau realisme representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu yang pertama, bentuk imitatif, realisme atau representatif. Yang kedua yaitu adalah bentuk non figuratif atau abstrak, ya. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Perwujudannya bersifat abstrak, ya. Yang keempat, bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama itu adalah bahan, ya, yaitu ada bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cor atau cetak, bahan lain. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Yang berikutnya yaitu adalah bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan berbagai macam jenis kayu lainnya. Yang berikutnya yaitu adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Dan masih banyak lagi jenis-jenis kayu lainnya. Yang berikutnya yaitu adalah bahan cor atau cetak, ya. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Yang berikutnya bahan lainnya. Ini bahan yang ada di sekitar kita, ya, artinya barang-barang bekas yang bisa kita gunakan untuk berkarya seni patung, kira-kira seperti itu. Baik, kelas 9, bagaimana dengan penjelasan singkat video tadi? Mudah-mudahan anak kami bisa memahami dan bisa mengerti. Oke, untuk minggu depan, silakan mulai dari sekarang sudah dipersiapkan alat dan bahannya. Ya, jangan nanti ada yang bertanya apa bahannya Pak, apa alatnya. Jadi mulai sekarang sudah bisa memikirkan. Untuk minggu depan kita sudah masuk proyek berkarya seni patung, ya, supaya dipahami. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tugas, ya, tugas silakan dikirim tepat waktu. Baik, demikian untuk hari ini. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Dijaga kesehatan, diikuti protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.